Pernahkah kalian membayangkan menarik batang tanaman dari dalam tanah dan tiba-tiba puluhan kentang besar berjatuhan seperti hujan emas di kebun kalian sendiri? Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang cara menanam kentang yang akan membuat hasil panen kalian melonjak hingga 3 kali lipat. Dan percayalah, tetangga kalian akan menatap dengan penuh rasa tidak percaya saat bulan Juni tiba. Lupakan semua cara kuno yang pernah kalian pelajari dari buku pelajaran sekolah dasar. Metode yang akan saya bagikan ini mungkin terdengar sedikit aneh, bahkan mungkin berlawanan dengan apa yang biasa dilakukan oleh petani tradisional di sekitar rumah kalian. Namun, di balik keanehan tersebut, tersimpan sebuah rahasia ilmiah yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam rahasianya, saya ingin bertanya, apakah kalian tim yang suka kentang goreng crispy atau lebih suka kentang tumbuk yang lembut? Tulis pilihan kalian di kolom komentar sekarang juga, dan mari kita lihat kubu mana yang paling banyak penikmatnya. Sebelum kita membahas teknik ajaib ini, mari kita mundur sejenak untuk memahami si tokoh utama kita. Kentang adalah tanaman ajaib yang berasal dari dataran tinggi Andes di Amerika Selatan. Selama ribuan tahun, tanaman ini telah menjadi penyelamat dari kelaparan di berbagai belahan dunia karena kemampuannya untuk tumbuh di kondisi yang cukup menantang. Namun, seiring berjalannya waktu, cara kita menanamnya menjadi sangat standar dan jujur saja, sedikit membosankan. Banyak orang hanya menggali lubang, melempar bibit ke dalamnya, dan berharap keajaiban akan terjadi begitu saja. Padahal, kentang memiliki sistem akar dan cara pembentukan umbi yang sangat unik. Jika kita memahami psikologi tanaman ini, kita bisa memanipulasi pertumbuhannya agar fokus sepenuhnya pada produksi umbi yang besar dan banyak, bukan hanya menumbuhkan daun hijau yang tidak bisa kita makan. Dengan memahami latar belakang inilah, metode revolusioner yang akan kita bahas ini lahir, menggabungkan kearifan lokal dengan sains pertanian modern. Mari kita mulai dari langkah paling dasar namun seringkali menjadi jebakan pertama bagi banyak orang. Apakah kalian tahu bahwa kesalahan terbesar yang sering dilakukan pemula adalah menggunakan sembarang kentang dari dapur? Ya, memotong kentang sisa dari pasar swalayan dan menanamnya di tanah adalah mitos besar yang harus segera kita hancurkan. Kentang konsumsi seringkali telah diperkaya dengan bahan kimia penghambat pertumbuhan agar tidak bertunas di rak toko. Selain itu, mereka rentan membawa penyakit tersembunyi ke dalam tanah kalian yang berharga. Rahasia sebenarnya di sini adalah selalu menggunakan bibit kentang bersertifikat. Bayangkan bibit bersertifikat ini sebagai atlet olimpiade yang sudah dilatih khusus untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan kentang dapur hanyalah orang biasa yang sedang duduk malas di sofa. Bibit yang baik akan menjamin tanaman tumbuh dengan kekuatan yang luar biasa, kebal terhadap banyak penyakit umum, dan yang paling penting, memiliki potensi genetik untuk menghasilkan umbi yang sangat banyak. Pilih bibit yang seukuran telur ayam, sehat, dan tidak memiliki tanda kebusukan. Jika kalian memulai dengan fondasi yang salah, sekeras apapun kalian bekerja, hasil panen 3 kali lipat itu hanya akan menjadi angan belaka. Jadi, berinvestasilah sedikit lebih banyak di awal untuk bibit unggul. Lalu, apa rahasia selanjutnya setelah kita mendapatkan bibit yang sempurna? Ini adalah langkah yang sering dilewatkan, yaitu proses menumbuhkan tunas atau yang sering disebut cheating. Banyak orang berpikir bahwa bibit bisa langsung dikubur dalam gelapnya tanah. Padahal, untuk panen cepat di bulan Juni, kita harus memberi mereka keunggulan sejak awal. Letakkan bibit kentang kalian di tempat yang terang, sejuk, dan bebas dari embun beku selama beberapa minggu sebelum musim tanam. Kalian bisa menggunakan karton bekas telur untuk menyusunnya. Biarkan bagian yang memiliki banyak mata tunas menghadap ke atas. Mitosnya adalah kentang butuh tempat gelap untuk bertunas. Kenyataannya, tunas yang tumbuh di tempat gelap akan menjadi panjang, pucat, dan sangat rapuh, mudah patah saat ditanam.
Sebaliknya, tunas yang tumbuh dengan cahaya akan menjadi pendek, tebal, berwarna hijau tua atau keunguan, dan sangat kuat. Coba bayangkan tunas ini seperti tentara kecil yang memakai baju zirah, siap menembus tanah dengan gagah berani. Dengan melakukan proses pratanam ini, kalian pada dasarnya telah memangkas waktu pertumbuhan di dalam tanah, sehingga target panen fantastis kalian bisa tercapai lebih cepat dari perkiraan siapapun. Sekarang kita beralih ke rumah baru bagi kentang kita, yaitu persiapan tanah. Ini adalah kunci mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Tanah tempat kentang tumbuh haruslah sangat gembur, ringan, dan penuh dengan bahan organik. Sebuah kesalahpahaman umum adalah bahwa tanaman yang kuat bisa menembus tanah jenis apapun. Itu salah besar. Kentang membenci tanah liat yang keras dan padat. Mengapa demikian? Karena umbi kentang membutuhkan ruang fisik untuk mengembang. Bayangkan, jika kalian mencoba tidur dan bernapas di dalam karung tidur yang sangat ketat dan berat, kalian pasti merasa sesak dan tidak bisa bergerak bebas. Begitu juga dengan kentang. Jika tanahnya keras, umbinya akan menjadi kecil, cacat, dan jumlahnya sedikit. Untuk menghindarinya, galilah tanah kalian sedalam mungkin. Campurkan kompos yang sudah matang atau pupuk kandang dalam jumlah yang murah hati. Tanah yang ideal harus terasa seperti remah roti coklat saat kalian meremasnya di tangan. Semakin mudah akar dan umbi menjelajahi tanah, semakin besar dan banyak pula ukuran kentang yang akan kalian panen nanti. Jangan pernah meremehkan kekuatan tanah yang diolah dengan penuh kasih sayang. Pertanyaan penting berikutnya adalah, seberapa dalam kita harus menanam bibit tersebut? Disinilah metode parit modern mengambil peran penting. Daripada menggali lubang individu yang merepotkan, buatlah sebuah parit panjang dengan kedalaman sekitar 15 cm. Letakkan bibit yang sudah bertunas di dasar parit dengan jarak sekitar 30 cm satu sama lain. Nah, ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa kalian harus langsung mengubur bibit tersebut dalam-dalam agar aman. Itu adalah cara yang kurang tepat. Rahasianya adalah tutup bibit tersebut dengan tanah hanya setebal beberapa sentimeter saja pada awalnya, sekadar untuk menutupi tunasnya dari cahaya matahari langsung. Mengapa kita melakukan ini? Karena tanah di bagian atas akan lebih cepat hangat oleh sinar matahari musim semi, dan kehangatan inilah yang akan memicu pertumbuhan akar dengan sangat cepat. Jika kalian langsung menguburnya terlalu dalam di tanah yang masih dingin, bibit akan stres dan pertumbuhannya akan tertunda. Ini ibarat membangun gedung pencakar langit. Kita harus memastikan fondasinya kuat dan hangat terlebih dahulu sebelum kita menambahkan lantai di atasnya. Ini dia teknik ajaib yang menjadi inti dari panen 3 kali lipat kita, yaitu teknik pembumbunan. Seiring berjalannya waktu, tunas hijau akan mulai muncul menembus permukaan tanah. Jangan biarkan mereka tumbuh begitu saja. Saat tanaman mencapai tinggi sekitar 20 cm, tariklah tanah dari sisi parit untuk menimbun sebagian besar batang tersebut. Sisakan hanya beberapa helai daun di bagian paling atas. Lakukan proses ini secara berulang setiap kali tanaman bertambah tinggi. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa kita repot-repot menimbun tanaman yang sedang tumbuh? Disinilah sains ajaibnya bekerja. Batang kentang yang terkubur di bawah tanah akan mengubah fungsinya dan mulai mengeluarkan akar baru. Dan dari akar-akar baru inilah, umbi-umbi kentang tambahan akan terbentuk. Semakin tinggi kalian menimbun batangnya, semakin banyak ruang vertikal bagi kentang untuk berkembang biak. Ibaratnya, kalian sedang membangun hotel bertingkat tinggi untuk kentang di bawah tanah. Selain memperbanyak panen, gundukan tanah ini juga melindungi umbi yang berada di atas agar tidak terkena sinar matahari, yang bisa membuat kentang berubah menjadi hijau dan beracun. Tentu saja, agar hotel kentang kita penuh dengan penghuni yang gemuk, urusan makanan atau pemupukan sangatlah penting.
kentang adalah pemakan yang sangat rakus. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak pekebun. Mereka memberikan pupuk yang terlalu kaya akan nitrogen. Memang, nitrogen akan membuat daun tanaman kalian tumbuh sangat lebat, hijau, dan tampak luar biasa dari luar. Tetangga kalian mungkin akan memuji keindahan daunnya. Tapi awas, ini adalah tipuan visual. Jika terlalu banyak nitrogen, tanaman akan lupa untuk membuat umbi. Hasilnya, kebun tampak rimbun, tapi saat dipanen, tidak ada apa-apa di dalam tanah. Bayangkan seorang binaragawan yang hanya melatih otot lengan, tapi lupa melatih otot kaki, tubuhnya menjadi tidak seimbang. Rahasianya adalah fokus pada pupuk yang tinggi fosfor dan kalium. Fosfor sangat bagus untuk perkembangan akar yang masif, sementara kalium adalah kunci utama untuk membentuk umbi yang besar dan berat. Berikan nutrisi ini pada saat awal tanam dan sesaat sebelum tanaman mulai berbunga. Dengan diet yang tepat ini, energi tanaman akan dialirkan sepenuhnya ke bawah tanah, tepat di tempat yang kita inginkan. Bagaimana dengan urusan minumnya? Penyiraman yang cerdas adalah rahasia berikutnya yang membedakan panen biasa dengan panen yang luar biasa. Banyak orang menyiram sedikit-sedikit tapi setiap hari. Ini membuat akar kentang menjadi manja dan hanya tumbuh di permukaan tanah mencari air yang dangkal. Saat matahari terik menyerang, akar dangkal ini akan cepat mengering dan tanaman menjadi stres. Cara yang benar adalah menyiram dengan sangat dalam, namun dengan frekuensi yang lebih jarang. Biarkan air meresap jauh ke bawah. Ini akan memaksa akar tanaman untuk tumbuh ke dalam mencari sumber air, menciptakan sistem akar yang tangguh dan kuat. Bayangkan bedanya antara minum seteguk air setiap 10 menit dibandingkan menenggak 1 gelas penuh air setelah berolahraga panjang. Rasa puasnya pasti berbeda. Pastikan tanah selalu lembab secara merata, terutama pada fase paling kritis, yaitu saat umbi mulai seukuran kelereng. Jika tanaman kekurangan air pada fase ini, umbi akan cacat, pecah-pecah, atau ukurannya kerdil. Jadi, jadilah pengamat cuaca yang baik dan pastikan pasukan kentang kalian tidak pernah kehausan di masa pertumbuhan utamanya. Tapi tunggu dulu. Di setiap kisah sukses, pasti ada musuh yang mengintai. Dalam dunia kentang, musuh itu adalah hama dan penyakit. Daripada menggunakan bahan kimia keras yang merusak ekosistem dan kesehatan keluarga kalian, mari gunakan strategi pengendalian hama alami yang cerdik. Triknya adalah dengan teknik tumpang sari. Tanamlah bunga marigold atau bawang putih di sela-sela tanaman kentang kalian. Mitos mengatakan bahwa kebun sayur harus murni berisi sayur. Faktanya, alam punya sistem penjaga keamanannya sendiri. Akar bunga marigold mengeluarkan zat alami yang dapat membunuh cacing nematoda berbahaya di dalam tanah, musuh bebuyutan kentang. Sementara aroma menyengat dari bawang putih akan membingungkan serangga perusak yang mencoba terbang, mendekat mencari daun kentang. Bayangkan tanaman pendamping ini sebagai petugas keamanan tak terlihat yang berpatroli selama 24 jam penuh di kebun kalian. Dengan menjaga keseimbangan alam ini, tanaman kentang kalian akan tumbuh tanpa gangguan, tidak berlubang, dan energi mereka tidak terbuang untuk menyembuhkan luka akibat gigitan serangga. Rahasia kesembilan ini mungkin terdengar sederhana namun efeknya sangat dahsyat, yaitu penggunaan mulsa. Setelah gundukan tanah terbentuk sempurna, tutuplah permukaan gundukan tersebut dengan lapisan tebal jerami kering atau dedaunan. Mengapa ini sangat penting? Pertama, mulsa bertindak sebagai payung pelindung yang sangat efektif. Di hari-hari musim panas yang terik, mulsa akan menjaga suhu tanah di bawahnya tetap sejuk dan nyaman. Kentang berhenti membesar jika suhu tanah terlalu panas. Kedua, mulsa mengunci kelembapan, mencegah air menguap terlalu cepat akibat angin dan matahari. Dan yang ketiga, ini adalah penekan gulma alami. Gulma adalah pencuri nutrisi dan air yang sangat rakus. Dengan mulsa, gulma tidak mendapat cahaya untuk tumbuh.
Coba pikirkan mulsa ini seperti selimut tebal yang kalian pakai di malam musim dingin, menjaga kehangatan dan memberikan kenyamanan maksimal. Dengan menutupi tanah, kalian membebaskan diri dari pekerjaan menyiangi rumput yang melelahkan dan membiarkan kentang bekerja keras di bawah sana tanpa ada saingan. Mendekati masa panen yang dijanjikan, pernahkah kalian melihat tanaman kentang yang mulai berbunga indah? Mungkin ada bunga berwarna putih, merah muda, atau ungu. Banyak pekebun amatir merasa bangga dan membiarkan bunga itu mekar karena terlihat cantik. Hentikan kebiasaan itu sekarang juga. Ini adalah trik rahasia yang tidak tertulis di banyak buku. Segera setelah kalian melihat kuncup bunga muncul, petik dan buanglah. Mitosnya adalah bunga menandakan tanaman yang sehat dan harus dibiarkan. Kenyataannya, memproduksi bunga dan buah beracun di atas tanah membutuhkan energi yang sangat besar dari tanaman. Energi tersebut seharusnya dikirim ke bawah untuk membesarkan umbi kentang kita. Ingat, tujuan kita adalah memanen umbi, bukan memanen bunga. Coba analogikan seperti ini. Jika kalian memiliki alat elektronik yang tidak dipakai, kalian pasti mencabut kabelnya agar tidak memboroskan listrik. Membuang bunga kentang adalah cara kita mencabut kabel pemborosan energi tanaman, memastikan 100% tenaga dialirkan untuk mencetak umbi yang besar-besar dan padat gizi. Kita sudah sangat dekat dengan target bulan Juni, dan ini adalah langkah ekstrim, namun sangat krusial sebelum panen. Sekitar 2 minggu sebelum kalian merencanakan panen besar-besaran, ambil gunting kebun kalian dan potong habis seluruh daun dan batang kentang di atas permukaan tanah. Ya, kalian tidak salah dengar. Potong semuanya hingga rata dengan tanah. Langkah ini mungkin terlihat kejam dan memicu kepanikan, tetapi ini adalah teknik rahasia para petani profesional. Mengapa kita membunuh bagian atas tanaman? Dengan memotong daunnya, kita memberi sinyal kepada umbi di bawah tanah bahwa musim pertumbuhan telah berakhir. Tanpa daun, umbi akan berhenti membesar dan mulai memfokuskan energinya untuk menebalkan kulit mereka. Kulit kentang yang tebal sangat penting, agar kentang tidak mudah memar saat digali dan dapat disimpan lebih lama tanpa membusuk. Ibaratnya, kita menyuruh kentang untuk memakai baju zirah pelindung sebelum mereka menghadapi dunia nyata. Jangan lewatkan trik pamungkas ini jika kalian ingin kentang yang kualitasnya setara dengan hasil panen perkebunan premium. Akhirnya, momen kebenaran yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu waktu panen. Setelah 2 minggu kulitnya menebal, inilah saatnya kita membuktikan rahasia kita kepada dunia. Pilihlah hari yang cerah dengan kondisi tanah yang relatif kering. Jangan pernah memanen saat tanah basah kuyup karena tanah liat akan menempel pada kentang dan memicu kebusukan. Gunakan garpu taman yang kokoh, bukan cangkul tajam, untuk menghindari menusuk umbi yang berharga. Tusukkan garpu jauh di luar gundukan, lalu ungkit dengan perlahan ke atas. Pada saat inilah keajaiban terjadi. Kalian akan melihat tumpukan kentang menyembul keluar dari tanah yang gembur, jumlahnya berkali-kali lipat dari yang kalian tanam. Rasa puasnya ibarat membuka kado, ulang tahun raksasa yang tidak ada habisnya, menarik bongkahan emas dari dalam tanah hitam. Bersihkan tanah yang menempel dengan tangan, jangan dicuci dengan air jika kalian berencana menyimpannya. Biarkan kentang mengering di udara teduh selama beberapa jam sebelum disimpan di keranjang gelap yang sejuk. Bayangkan raut wajah tetangga kalian saat melihat keranjang demi keranjang, penuh dengan kentang berukuran super yang kalian angkut dari kebun kecil di belakang rumah pada bulan Juni ini. Sungguh sebuah pemandangan yang akan membuat siapa saja berdecak kagum. Itulah kekuatan sesungguhnya dari menggabungkan pengetahuan yang tepat dengan sedikit usaha yang cerdas. Kita telah melalui semuanya, mulai dari pentingnya memilih bibit unggul, menumbuhkan tunas yang kuat, teknik menimbun tanah yang ajaib, hingga trik memotong daun sebelum panen yang terkesan ekstrim. Semua langkah tersebut dirancang dengan satu tujuan utama,
yaitu memaksa tanaman untuk melipat gandakan hasil umbinya. Sekarang, giliran kalian untuk mempraktikkan rahasia ini dan membuktikan sendiri keajaibannya di lahan kalian. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar hari ini. Jika kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan bagikan ke teman-teman berkebun kalian. Sebelum berpisah, saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua yang menonton. Kendala terbesar apa yang pernah kalian alami saat mencoba menanam sayuran di rumah? Mari kita diskusikan solusinya bersama-sama di kolom komentar di bawah.